Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas MD4C. Di sini kami akan membahas mengenai filsafat Islam di dunia Islam bagian barat. Filsafat secara sederhana membahas mengenai ketuhanan, alam, dan ruh. Filsafat Islam membahas masalah yang belum pernah dibahas filsafat sebelumnya, seperti filsafat kenabian atau Al-Nazariyah Al-Nubuwah. Dalam filsafat Islam terdapat pemanduan antara agama dan Islam, antara akidah dan hikmah, antara wahyu dan akal. Pada tahun 418 Hijriah atau 1026 Masehi, dunia Islam mempunyai dua penguasa, yaitu Umayyah di bagian barat dengan Cordoba sebagai pusatnya dan Abbasiyah di bagian timur dengan Baghdad sebagai pusatnya. Kemudian muncul sederet filsuf di dunia Islam, baik di dunia Islam bagian timur maupun dunia Islam bagian barat. Adapun kawasan barat Islam, yaitu Cordoba di bawah pemerintahan Al-Hakam II yang dikenal sebagai Al-Muqtanansir, terjadi pemborongan buku-buku ilmiah dan filsafat secara besar-besaran. Sehingga pada waktu itu muncul atau lahirnya beberapa filsuf yang terkenal di dunia barat. Terkenal ada 3 filsuf di dunia barat. Yang pertama ada Ibnu Bajjah, ada Ibnu Tufail, ada Ibnu Rushd. Pada abad ke-11, tak pelak telah menjadi saksi atas munculnya sebuah ilmuwan yang meletakkan dasar bagi sebuah revolusi ilmiah dan filosofis. Dan puncak revolusi tersebut ialah hidupnya kembali Aristotelianisme dan tersebarnya filsafat Yunani Arab ke dunia barat. Nah, adapun di antara sosok filsuf tersebut adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah merupakan sosok filsuf yang lahir di Saragossa pada abad ke-11. Kemudian beliau wafat di Fez, Maroko pada tahun 1138 Masehi. Karya-karyanya sangat banyak sekali. Di antara karyanya adalah Risalah tentang Jiwa atau Risalah Al-Iktisal, ada Risalah Kenabian dan juga ada Risalah Falak dan juga Ketabiban, ada Risalah Tadbir Al-Mutawatir. Nah, adapun teori yang dibawakan oleh Ibnu Bajjah diantaranya mengenai teori pemerintahan. Ibnu Bajjah mempunyai hubungan tersendiri dengan Al-Farabi, lantaran pemerintahannya yang sama besar dengan Al-Farabi terhadap isu-isu etika dan politik yang oleh Ibnu Sina cenderung dikesampingkan. Maka dari itu, seperti halnya Al-Farabi, karya utama Ibnu Bajjah yaitu Tadbir Al-Mutawahhid atau pemerintahan soliter bertitik tolak pada bagaimana membentuk sebuah rezim politik yang sesuai dengan cita-cita kehidupan soliter para filsuf sejati. Yang kedua mengenai teori ittisal, kontak intelektual dengan Tuhan. Seperti halnya Al-Farabi dan Ibnu Sina, Ibnu Bajjah percaya bahwa pengetahuan tidak diperoleh semata melalui indera. Mendekati kaum sufi, Ibnu Bajjah juga menempatkan manusia pada tataran spiritual yang tinggi. Apabila ia mampu menyatukan diri dengan bentuk-bentuk spiritual, terutama dengan akal aktif yang letaknya paling dekat dengan eksistensi manusia. Akan tetapi, menurut Ibnu Bajjah, penyatuan atau lebih tepatnya pertalian ini sepenuhnya bersifat intelektual, bukan afektif atau indrawi. Seperti kata kaum sufi yang suka memakai bahasa cinta, kontemplasi, dan visi atau musyahadah. Selanjutnya, mengenal Ibnu Tufail. Tokoh terkemuka kedua dalam sejarah filsafat Andalusia adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail, yang lebih dikenal dengan Ibnu Tufail. Ibnu Tufail dilahirkan di Wadi Ashy dekat Granada pada tahun 1110 Masehi. Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, kesusastraan, matematika, dan filsafat. Ia menjadi dokter di kota tersebut dan berulang
kali menjadi penulis penguasa negerinya sudah terkenal. Ia menjadi dokter pribadi Abu Yakub Yusuf Al-Mansur, khalifah kedua dari Daulat Muwahhidin. Dari Al-Mansur, ia memperoleh kedudukan yang tinggi dan mengumpulkan orang-orang pada masanya di istana khalifah itu. Di antaranya ialah Ibnu Rushd yang diundang mengulas buku-buku Aristoteles. Buku-buku biografi menyebutkan beberapa karangan dari Ibnu Tufail yang menyangkut beberapa persoalan filsafat seperti fisika, metafisika, kejiwaan, dan sebagainya. Di samping risalah tersebut kepada Ibnu Rushd, akan tetapi karya-karya tersebut tidak mampu bertahan hingga hari ini, kecuali sebuah karangan terkenal yaitu risalah Hayyan Ibn Yaqzan yang merupakan intisari pikiran-pikiran filsafat dari Ibnu Tufail tersebut, yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Suatu manuskrip di perpustakaan Esquirol yang berjudul Asrar al-Hikmat al-Masrikiyah atau rahasia-rahasia filsafat timur tidak lain adalah bagian dari risalah Hayyan bin Yaqzan. Lalu Hayyan ibn Yaqzan, pengembangan intelektual individual. Dalam pendahuluan, Hayyan ibn Tufail mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan iluminatif yang telah dibicarakan Ibnu Sina dan yang menurut hematnya dapat diturunkan ke dalam mistisme. Apa yang membedakan para filsuf dengan mistikus adalah bahwa yang pertama menurut iluminasi mistik dapat dicapai melalui spekulasi saja, sementara spekulasi yang paling tinggi akan mengantarkan para pencari kebenaran sampai ke pintu gerbang pengalaman yang tak terberikan, yang merupakan intisari mistikisme itu sejati. Penemuan utama Hay yang kedua adalah api, yang ia hubungkan dengan gejala kehidupan. Penemuan-penemuan empirik lainnya meliputi cara menggunakan alat-alat, perbandingan antara hewan dan tumbuhan, pusparagam, tingkah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ibnu Rushd. Sebelumnya kita harus mengenal Ibnu Rushd dan karyanya dulu. Ibnu Rushd merupakan tokoh terbesar dalam sejarah filsafat Andalusia. Yang lainnya adalah Al-Walid Muhammad, Ibnu Ahmad, dan Ibnu Rushd. Dalam literatur Latin, Ibnu Rushd disebut sebagai Eperos. Ibnu Rushd lahir di Cordoba pada tahun 1126 dan mengenyam pendidikan bahasa Arab, fikih, kalam, dan kedokteran dari sejumlah guru hingga berusia 40 tahun. Ada juga buku-buku hasil karyanya yang masih ada sampai saat ini, diantaranya yaitu Bidayatul Mujtahid, merupakan buku fikih perbandingan mazhab yang memberikan komentar atas hukum, membahas semua masalah dalam urutan dan tatanan yang ideal. Ideal Faslul Maqol. Ada juga yang menguraikan persesuaian antara filsafat dan syariat. Lalu ada juga Manahij al-Adilah yang memaparkan tentang pendirian aliran-aliran ilmu kalam dan kelemahan-kelemahannya. Lalu Tahafut at-Tahafut, sebuah buku yang terkenal dalam bidang filsafat dan ilmu kalam, yang dimaksudkan untuk membela filsafat dari serangan Al-Ghazali dalam buku Tahafut al-Falasifah. Lanjut ke filsafat dan agama. Menurut Ibnu Rushd, perbedaan antara agama dan filsafat sesungguhnya masih bisa didamaikan apabila pertama-tama orang mau mematuhi ketentuan Al-Quran yang ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-7, yang dengan jelas membedakan antara ayat-ayat muhkamat yang jelas kandungan hukumnya dan juga ayat-ayat mutasyabihat yang bermakna taksya atau ambigu. Lalu yang terakhir, perbincangan eksistensi Tuhan yang dieksplorasi oleh Ibnu Rushd melalui argumen-argumennya.
Ada juga yang pertama itu dalil inayah. Yang dimaksudkan apabila alam ini diperhatikan, maka manusia akan mengetahui bahwa apa yang di dalamnya sesuai sekali dengan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. Lalu persesuaian ini bukan terjadi secara kebetulan juga, tetapi menunjukkan adanya penciptaan yang rapi dan teratur, yang didasarkan atas ilmu dan kebijaksanaan. Lalu ada juga yang kedua, dalil ikhtira. Argumen ini sama jelasnya dengan dalil inayah, yang memperlihatkan penciptaan dan ketertataan alam semesta. Ketika manusia melihat jisim yang mati, kemudian jisim itu terjadi kehidupan, maka ia mengetahui dengan pasti bahwa di sana ada subjek yang mengadakan kehidupan dan memberikan nikmat pada kehidupan. Lalu demikian juga peredaran langit yang teratur, tentu ada yang menundukkan dan memerintah. Lalu sesuatu yang ditundukkan dan diperintah niscaya adalah ciptaan yang membutuhkan pencipta, yakni Tuhan, dalam perspektif Ibnu Rushd. Kedua dalil tersebut sesuai untuk orang-orang awam dan filosof, dan juga bisa diterima oleh keduanya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.